Baiklah, saya akan mulai membacakan dari bagian 1 secara bersambung. Mudah-mudahan bisa dinikmati. Mak memasang muka masam di depan Saraswati. Hari masih terlampau pagi bagi siapapun untuk mengungkapkan kemarahan. Melihat Saraswati memakai seragam sekolah, Mak memelototkan mata berkaca pinggang. "Ganti baju," kata Mak garang. Kalimat pendek itu serasa petir menghujam ke jantung Saraswati. Saraswati hanya bisa tertunduk sembari membetulkan tali sepatunya yang sudah uzur. "Ganti baju," kali ini dengan setengah berteriak. Saraswati tak berani mengangkat kepalanya apalagi menatap wajah maknya. Ia sudah bisa membayangkan bagaimana muka garang maknya. Pasti mata mak yang sudah kecoklatan itu bertambah coklat ketika mendelik. Saraswati jadi ingat pada sosok raksasa yang menangkap timun mas dalam cerita yang pernah didengarnya di sekolah. Timun mas yang mungil berhadapan dengan raksasa yang sangat besar dan dengan mata mendelik. Membayangkan itu, Saraswati jadi bergidik. "Ganti bajumu. Apa kamu tak mendengar?" Kalimat mak menggelegar lagi. Meskipun bulu roma Saraswati menegang, ia tetap putuskan pagi ini tidak akan absen lagi. Ia tidak mau tinggal kelas. Ia ingin tetap menjadi anak nomor 1 di kelasnya. Ia ingin menjadi bintang kelas. "Pagi ini aku harus masuk, apapun yang terjadi," katanya dalam hati. "Tidak dengar kamu?" Pelan-pelan Saraswati mengangkat kepalanya, menatap wajah maknya dengan nyali ciut. "Saya ingin masuk sekolah, Mak." "Tidak tahu malu? Uang sekolahmu nunggak sampai 3 bulan. Kamu masih mau masuk? Mau ditaruh mana mukamu itu?" Terdengar getir kalimat mak itu. Memang uang sekolahnya selama 3 bulan belum bisa dibayar. Kalau saja musim kemarau tak memanjang di kampungnya, pasti bulan-bulan sekarang ini orang-orang di kampungnya yang memiliki sawah sudah mulai menebar benih. Itu berarti kedua orang tuanya bisa mendapat uang dengan menjadi buruh bagi pemilik sawah. "Ayo, tunggu apa lagi? Ganti bajumu, ikut mak ke gelidang. Pagi ini mak harus menjemur ikan. Mak tidak sanggup kerja sendiri. Kamu kan tahu, bapakmu lagi sakit." "Setelah pulang sekolah, Mak. Nanti saya janji akan ke gelidang membantu mak." Mak merasa Saraswati tidak lagi menganggap omongannya. Mak berkaca pinggang, memelototkan matanya ke arah Saraswati. "Boleh ya, Mak, Saras janji." "Dasar anak tak tahu diuntung." Mak masuk ke dalam. Ia bermaksud mengambil baju ganti Saraswati. Saraswati mengambil kesempatan. Ia langsung meraih tas sekolahnya dan cepat-cepat keluar rumah. Begitu sampai di halaman rumah, Saraswati mengambil langkah 1000. Mak tambah kesal. Ketika ia kembali, Saraswati tak ada di tempat. Dilihatnya kursi yang diduduki Saraswati tadi kosong. Mak menghela nafas saking jengkelnya. "Kurang ajar, awas kamu Saras."
Mak mengucapkannya dengan geram, sampai-sampai terdengar irama gemerutuk gigi-giginya. Anak tak tahu diuntung, kurang ajar. Marto, bapak Saraswati tersentak mendengar gerutuan mak. Sakit yang ia rasakan terasa bertambah. Siapapun Saraswati adalah anaknya. Seorang anak selayaknya dilimpahi kasih sayang oleh kedua orang tuanya. Bukan dicaci maki tak ada habisnya. Terdengar hela nafas Marto yang berat. Ia menyesali kenyataan. Kalau saja ia mampu menafkahi istri dan anak satu-satunya, pasti istrinya tak perlu uring-uringan seperti pagi ini. Marto tahu istrinya uring-uringan karena Saraswati tidak mau tinggal di rumah. Marto juga tahu kalau Saraswati punya keinginan besar untuk tetap sekolah. Anak itu punya otak cerdas. Setiap kenaikan kelas, Saraswati selalu menjadi bintang kelas dan tak pernah tergantikan. Pak, Saras ingin sekolah sampai kuliah seperti orang-orang kota itu. Marto pedih hatinya kalau mengingat harapan Saraswati itu. Dadanya yang sakit terasa bertambah sakit. Marto pun hanya bisa menatap langit-langit kamarnya yang sudah bolong-bolong. Maafkan Bapak, Ras, lirih Marto berkata di antara rasa ngilu di sekujur tubuhnya. 3 hari lalu Marto terjatuh dari becak yang ia kayuh. Becaknya memang melebihi muatan. Waktu itu Marto baru pertama kalinya menarik becak. Ia masih beruntung, pemilik becak tak menuntut ganti rugi. Meski pelek bannya sudah rusak. Marto tak enak hati dengan Karti, pemilik becak itu. Namun Marto berjanji akan mengganti harga pelek ban itu secepatnya, jika ia sudah punya uang. Ia tak punya pekerjaan tetap. Itulah yang membuat Marto dan keluarganya terjerat dalam kemiskinan. Ibarat orang tercebur ke sungai, Marto tak bisa berenang. Ia hanya bisa mengikuti kemana air menghanyutkan dirinya. Marto bekerja serabutan. Apa saja ia kerjakan asal halal, asalkan uang yang ia dapat benar-benar dari peluh keringatnya. Bila masuk bulan Ramadan, ia menjelang Lebaran, ia bisa menangguk rezeki dengan menjadi buruh mengecat rumah. Bila ada orang mau membetulkan rumah, Marto pun biasanya membantu tukang. Terkadang pula Marto ikut membantu membuat sumur. Selain itu, Marto juga sering menjadi buruh membersihkan ikan dan menjemurkan ikan di gelidang. Berbagai pekerjaan bisa dilakukan Marto, tetapi hanya satu pekerjaan yang sangat ia sukai dan terasa sungguh dinikmati, yakni bekerja di sawah. Dengan bekerja di sawah, Marto bisa mengenang kembali masa kanak-kanak dan remajanya. Dulu orang tuanya pemilik sawah berhektar-hektar. Dulu ia anak majikan. Dulu dialah yang menunggui para buruh tani yang bekerja pada kedua orang tuanya. Sekarang keadaan berbalik 180 derajat. Roda berputar ke bawah. Bila dulu Marto menjadi anak majikan, sekarang ia menjadi buruh. Buruh tani yang disuruh-suruh. Buruh yang dengan berpeluh-peluh keringat terlebih dahulu untuk bisa menadahkan tangan kepada pemilik sawah.
Begitulah hidup, kadang di atas, kadang di bawah. Selalu demikian, Marto menghibur hatinya.